apakah mulus-mulus saja perjalanan modelingnya atau agak sedikit kan modeling ya konotasinya ada yang positif dan negatif. Menjadi seorang pramugari itu pertama tinggi dan berat badan itu harus proporsional. Oh, jadi zaman Pak SBY, kalau Pak SBY nonton ini pramugarinya loh Pak. Halo Jack. Selamat bertemu lagi, masih di segmen Ngojek, Ngobrol Jack. Hari ini Jack berkesempatan menginterview salah satu pengusaha muda, Jack. Jadi wanita ini selain cantik, pinter, terus sekarang udah jadi pengusaha juga, memiliki sekolah pramugari bisa dibilang lah. Jadi menerima mereka-mereka yang ingin menjadi pramugari bisa atau menjadi hal-hal yang berkaitan dengan servis juga bisa, kayak gitu. Jack, gue hitung sampai 5, lo subscribe dulu tombol merah di bawah, terus klik loncengnya. 5, 4, 3, 2, 1. Bah! Kita sekarang ada di Jakarta Barat, di Taman Palem. Nama tempatnya Kobir. Nah, jadi tempat nongkrongnya cozy banget. Kalau lo lihat ya, graffiti wallnya keren-keren banget. Terus tadi di bawah kurang ajar banget, Jack. Ada Ducati parkir di bawah, gila. Ini kan pasti yang punya ini. Nggak mungkin customer parkir motor di bawah. Nah, di bawah ada buat main dingdong juga, di atas ada main dart juga. Tempatnya asik banget. Jadi kalau lo lagi di sekitaran Jakarta Barat, terus lo lewat-lewat ke Taman Palem, nah lo boleh mampir di Kobir, gitu. Datang ya? Yeay, ketemu sama Mbak Sasa. Apa kabar Mbak Sasa? Terima kasih sudah berkenan datang ke. Ini dari Solo dong? Dari Solo. Tuh dari Solo, Jack punya sekolah pramugarinya di Solo, terus lagi di Jakarta langsung Jack samperin, biar bisa ngobrol banyak sama Jack sih. Spesial buat Mas Rizky dan Jack. Nah, kan spesial juga. Tapi sekarang memang kegiatannya apa? Pemilik sekolah pramugari itu? Ya, dulu saya pramugari Garuda Indonesia 8 tahun, sempat terbang VIP kepresidenan juga. Wow. Ya. Dan sekarang saya aktif di dunia pendidikan. Sebenarnya dunia pendidikan itu nggak asing ya Mas Rizky untuk keluarga saya ya, karena dari eyang saya dulu juga pengajar di keraton, juru ketik di Kasunanan. Wow. Ibu saya psikolog sekaligus dosen. Kemudian mungkin ada darah pendidik. ya, Iya. turun ke saya. Makanya udah nggak asing lagi gitu loh. Tapi berarti sebelumnya memang berkarir dulu ya. Kerja dulu jadi pramugari 8 tahun, sempet juga jadi pramugari VIP kepresidenan. Emang beda ya? Jadi misalnya jadi pramugari reguler sama pramugari di kepresidenan. Beda sekali Mas Rizky, karena memang itu harus ada standarnya untuk bisa melayani presiden ya, karena itu memang pilihan sekali dari Garuda. Jadi tidak semua kru di Garuda itu terpilih untuk melayani RI1. Dan kebetulan sekali saya di tahun pertama saya sudah dipilih oleh Garuda untuk melayani Bapak SBY waktu itu. Oh, jadi zaman Pak SBY, kalau Pak SBY nonton ini pramugarinya loh Pak, gitu. Oh, saya baru tahu loh. Saya pikir siapapun bisa asal di rolling berdasarkan jam kerjanya. Jadi memang pramugarinya dipilih dulu, baru bisa jadi ke presidenan. Termasuk pilot dan yang lainnya berarti ya? Iya. Oke. Tapi Jack, sebelum jauh kita ngomongin pramugarinya, kita biasanya kan Jack kalau ngundang tamu, kita akan korek-korek dulu masa dulunya. Cia. Saya mau tanya dulu. Kita mau tahu lingkungannya dulu kayak gimana. Dulu lahir di mana, Mbak? Saya lahir di Solo, Lahir asli Solo. Asli Solo. Asli Solo. Kuliah dari kecil sampai kuliah saya di Solo Mas Rizky. Saya terakhir kuliah di Universitas 11 Maret. Saya 11 ambil Maret. jurusan komunikasi. Kalau gitu boleh cerita dulu sedikit. Pada saat dulu kecilnya dibesarkan yang kayak gimana? Karena tadi sounding orang Solo, jadi di bayangan saya nih lembut banget, terus anteng banget kayaknya gitu. Kan kalau lo ke Solo gitu Jack, pokoknya nyaman aja gitu. Kira-kira gimana di ini di keluarga kayak gimana? Mama saya memang mendidik anaknya dengan berbeda-beda. Ya. Kakak saya dua-duanya mereka sangat concern ke pendidikan ya. Jadi mereka Semua berarti pendidikan dong ini. ya. Mereka kuliah cum laude di universitas terbaik di Indonesia seperti itu. Yang nomor 1 di ITB, yang satu nomor di ITB. 2 di UI. Waduh ya ampun, ini kayaknya jarang disetrap guru keluarganya ya. Satu di TB, satu lagi di UI.
Mbak Sasa nomor 3. Ya, Yang nomor 4 sekarang? Di UGM. Nah, sedikit cerita tentang modeling. Dulu kayaknya kan nggak terlalu common dunia modeling. Gimana awal masuk? Apakah ikutan lomba dulu atau memang seneng banget di foto atau gimana? Ya karena Mas Rizky saya bilang ya tadi saya tuh bandel ya. Jadi tanpa izin orang tua itu daftar aja ke sekolah modeling. Iya, jadi tanpa izin mama tiba-tiba saya daftar. Udah dapat 2 minggu saya baru cerita ke mama, "Mah, Sasa suka modeling." Akhirnya mama ya udah oke, go ahead. Tapi dari situ karena mama tidak begitu istilahnya untuk saya masuk di dunia modeling, akhirnya saya tunjukkan Mas Rizky. Saya dapat beberapa piala modeling. Saya juga pernah untuk menjadi juri perlombaan model tingkat nasional juga. Akhirnya yang terakhir itu adalah Bali Fashion Week. Saya sempat di Bali Fashion Week itu kalau tidak salah tahun 2003 atau 2004. Oke, nanti coba kita cari-cari ya. Di Instagramnya ada nggak fotonya? Nggak ada. Nggak ada ya, aduh susah deh Jack nyarinya Jack. Nanti kalau ada boleh dikirim-kirim ya. Masih Facebook ya atau apa? Friendster kayaknya, zaman Friendster. Kameranya pun masih kamera film kayaknya. Tapi menarik ya, zaman dulu udah ikutan sekolah modeling. Itu kelas berapa dulu? Kelas 2 SMA. Wow, oh 2 SMA, 2003, iya sih udah mulai banyak lah ya. Untuk sanggar-sanggar kayak gitu udah mulai banyak. Itu di Solo juga? Di Solo. Oh, boleh sebutin nggak namanya dulunya apa? Nama sekolahnya? Art and Boys Model Agency, kemudian Rory Wardana. Halo Kak Rory, kalau Kak Rory itu sekarang udah sampai ke nasional ya. Jadi dia karya-karyanya memang udah dipakai untuk pemilihan Putri Indonesia, udah sampai seperti beliau ini apa? Fashion stylist atau desainer baju atau dia gimana? fashion designer. Oke. Dia punya sekolah modeling juga di Solo dan lumayan ya. Sampai kapan? Sampai kuliah lanjut atau gimana? Sampai kuliah karena saya merasa kalau untuk profesi itu mungkin bagus ya, tapi kalau untuk saya sepertinya hanya untuk hobi saja kalau menurut saya ya. Ya, karena kan nanti dengan usia itu mungkin kalau modeling mungkin sudah nggak ini lagi ya Mas ya. Kemudian saya tertarik nih Mas untuk jadi pramugari. Waktu itu saya lihat pramugari di airport. Oke, someday I will become one of them. Wah, kuat banget keinginannya. Tapi sebelum jauh ke pramugari, saya jadi penasaran lagi. Dulu pada yang dari mulai SD, SMP, SMA terus lagi ikut modeling, dari 2 orang ayah sama ibu mana yang paling banget kira-kira mempengaruhi perjalanan itu? Ya mama ya. Mama ya. Ibu, mama itu she's tough ya, tough woman ya, very tough ya. Jadi aku pengen kayak mama. Dia secara emosional ya, apapun in any condition dia tuh selalu bisa tampil very nice ya. Kalau papa dulu setuju nggak? Tapi biasanya kan orang tua zaman dulu Jack agak gimana ya, konvensional juga ngelihat anaknya nggak sekolah, maksudnya ada kegiatan lain di luar sekolah kayaknya agak sensitif. Dulu papa gimana? Papa sih sedikit cuek ya Mas ya, jadi oke. Kalau kamu suka itu go ahead terserah. Tapi bukan yang mendukung juga Mas. Jadi memang semuanya saya rintis sendiri semuanya. Saya suka ini dan saya bisa buktikan ke semua orang bahwa saya nanti akan create sesuatu dari sini. Nah masih di masa dulu pas SMA dan lagi cari jati diri kan. Dulu pernah akhirnya stuck gitu atau mulus-mulus saja perjalanan modelingnya, atau pernah kayak aduh males nih akhirnya mau, kan biasanya anak muda labil ya, suka ganti-ganti hobi, pernah nggak kayak gitu? Ini cuma di Jahijek ya, aku jujur ya, belak-belakan banget ya. Gimana ceritanya? Sebenarnya saya tuh cinta sekali ya dunia modeling ya, tapi ada beberapa hal yang memang saya rasa itu di luar dari batasan saya, itu mungkin pergaulannya yang terlalu ini ya. Jadi saya nggak bisa, saya seperti itu ya. Tapi sebenarnya I love modeling. Saya senang sekali. Oh berarti pada saat itu sempat akhirnya nemu satu titik yang kayaknya kok. Ya, beberapa kejadian yang saya harus tinggalkan ini seperti itu. Itu kapan ceritanya? Saat kuliah kah atau gimana? Saat kuliah. Waktu saya fashion show untuk Inacraft di Jakarta. Tapi saya masih penasaran. Pada saat itu kan biasanya kalau anak SMA baru kenal modeling itu kan lagi nagih banget gitu. Nagih di foto, apalagi lihat fotonya bagus terus pengen banget kayak gitu kan. Saat itu tawaran datangnya dari sendiri nyari dari agensi itu atau gimana?
Kalau dari agensi kita biasanya kita diikutkan lomba ya Mas Rizky. Oke. Ya diikutkan lomba, tapi ada beberapa memang saya apply sendiri. Jadi saya waktu itu memang coba apply untuk model Kodak studio di Jakarta dan saya kepilih jadi finalisnya. Oke. Tapi karena harus ninggalin sekolah dalam waktu cukup lama 2 minggu saya di karantina, mama saya nggak approve. Akhirnya saya nggak ikut lanjut. Itu masih SMA? Iyalah, kalau masih SMA pasti nggak boleh. Masa nggak naik kelas gara-gara modeling? Zaman itu dulu nggak terlalu common kita ikutan sekolah modeling, terus foto dan yang lainnya karena referensinya belum banyak, belum ada Instagram, belum ada yang lain, bahkan beberapa kamera masih to still ya, masih pakai film walaupun sudah ada handphone pada kala itu. Nah, saya mau tanya dulu, di saat itu informasi yang belum terlalu luas dan segala macam, apakah mulus-mulus saja perjalanan modelingnya atau agak sedikit kan modeling ya konotasinya ada yang positif dan negatif. Ada cerita tersendiri nggak sih mengenai itu? Iya Mas Rizky, jadi setelah tawaran yang di show besar itu ya, X ya, saya cerita ya, saya ada tawaran lagi yang show yang cukup besar ya, dan waktu itu memang saya diminta desainernya untuk datang langsung ke studionya, sendiri Mas Rizky. Sendiri? Ya, jadi teman-teman saya, loh kenapa teman-teman saya enggak sendiri, ya udah saya nggak punya pikiran apa-apa, ya udah saya datang ya. Sekali, 2 kali saya disuruh jalan di catwalk pakai rancangannya, oke. Nah, ada satu rancangan yaitu yang tipis banget Mas Rizky. Oke, ini cowok berarti desainernya? Cowok. Oke. Tipis banget rancangannya, benar-benar transparan. Saya diminta pakai itu. Tipikal ya, oke. Terus? Ini nggak apa-apa ya saya ceritain. Nggak apa-apa dong, biar tahu ya Jack ya. Mungkin penonton Jack juga ada mengalami hal sama, bisa komen juga di bawah. Oke, jadi dengan kata-kata kamu harus profesional itu yang biasanya diminta. Oke, saya masih maju mundur nih. Saya lakuin atau enggak? Di satu sisi saya benar-benar mencintai ini Mas. Saya harus profesional dong ya. Oke, saya pakai Mas Rizky. Saya pakai bajunya, saya jalan ya, saya coba untuk belajar profesional seperti yang dibicarakan desainer saya. Nah, kemudian kok kamu kayaknya jalannya nggak bagus ya ini. Dia mulai pegang. Iya. Waduh, Touch. tipikal sekali Ya. desainer kan. Iya. Ya, Terus dia mulai touch. Kamu kalau mau jadi model internasional, kamu harus nggak pikirin ini, ya. Kamu harus tampil sebagus-bagusnya dan saya tahu kamu tampil bagus di sisi mana, ya seperti itu. Nah, dari situ saya udah ngerasa nggak bener ini Mas. Meskipun saya benar-benar cinta sekali modeling, tapi sepertinya ini tidak sehat untuk saya. Pertama, kenapa saya harus datang sendiri? Dan yang kedua, saya model tidak harus dipegang, ya. Ya. tuh, Beda ya. Jack dengerin ya. Model ya emang jadi objek, tapi tidak mesti dipegang. Cukup diarahkan dong, bahasa saya cukup diarahkan saja supaya ya udah Anda ngikutin arahannya. Karena model bisa jadi model yang profesional itu diarahin sedikit dia langsung connect gitu ya. Iya. Oke. Balik ke tadi ceritanya. Saat itu di ruangan itu berarti berdua aja. Berdua aja. Wow. Berdua aja. Ini di Jakarta atau di Solo kejadiannya? Di Solo untuk fashion show di Jakarta. Oke, berarti di Solo untuk fashion. Memang desainernya terkenal ya. Iya. Nah ini bisa jadi masukan juga. Nggak semua desainer saya yakin kayak gini, tapi hati-hati. Berarti saat itu langsung tuh. Setelah itu Mbak Sasa ngapain? Apakah marah atau gimana? Atau langsung pulang aja? Saya nggak bisa marah Mas Rizky, saya tipikal begitu. Jadi oke, saya cukup tahu dan saya bilang ke desainer saya, maaf mungkin untuk fashion show kali ini saya nggak ikut. Oh, akhirnya nggak ikutan fashion show saat itu. Berarti rela mengorbankan fashion show itu, saya nggak ikut. Tidak dipermasalahkan. Nggak ngapa-ngapain, bilang ke orang tua nggak? Nggak, orang tua saya nggak tahu. Mamanya kalau nonton ini ya. Ini salah satu atau ada lagi yang lain atau yang terburuk ada nggak? Kalau the worst ya, catwalk di backstage ya di belakang itu kalau kita udah fitting baju itu kita udah nggak lihat ya ada cowok ada cewek semuanya sama aja ya. Ya Allah, alhamdulillah ya akhirnya diberikan kesadaran karena ya mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat para penontonnya Jahe Jack. Barangkali lagi galau, lagi merintis dunia modeling, terus galau juga kayak mesti kayak gimana nih, diminta gini, diminta gitu. Coba lihat deh sekarang, modeling nggak satu-satunya juga kok. Akhirnya punya karir yang lain juga ya kan, yang punya profesi yang lain juga selain di modeling tadi. Nah, sekarang kita baru ngobrol. Kalau tadi udah akhirnya
punya beberapa kejadian juga. Saya yakin juga pasti ada achievement-nya, tadi disebutkan beberapa juara juga. Akhirnya memutuskan untuk menjadi pramugari tadi sebelumnya ya. Ini apakah pada saat kuliah langsung mau jadi pramugari atau ada cita-cita lain dulu sebelumnya? Ya, waktu SMA sih Mas Rizky, saya lihat pramugari jalan di airport, saya udah oke, mupeng ya. Saya harus jadi seperti dia. Wow. Ya, karena saya tuh sedikit ambisi Mas Rizky. Jadi kalau misalnya saya udah pengen itu, saya akan coba untuk kejar itu. Tapi in the right way ya. Ya, betul, in the right way. Akhirnya saya apply di salah satu maskapai terbaik ya di Indonesia. Saat kuliah ini masih? Saat kuliah, semester akhir, Oke. jadi belum lulus Mas Rizky. Oke. Akhirnya saya udah keterima. Nah, waktu training tuh berat sekali. Karena apa? Saya training di Garuda ya, itu dari Senin sampai Jumat, dari jam 8 sampai jam 4 sore everyday. Belum lagi masih ada evaluasi dan segala macam. Hari Sabtu dan Minggunya itu saya bikin skripsi. Ya ampun, karena masih kuliah tadi semester akhir. Emang boleh saat itu? Pada saat ngelamar pramugari itu boleh? Boleh. Jadi ketika wawancara itu, yang wawancara memang sudah merekomendasikan saya untuk masuk. Oke. Tapi saat itu kenal atau gimana? Emang fighting sendiri? Iya, fighting sekali. Dulu prosesnya gimana? Ngedaftar lewat web atau ada ini agen atau segala macam gitu? Kalau zaman saya masih koran, Mas. Ya ampun, masih. Oh iya bener, zaman gue juga. Iya. Itu dulu masih koran ya? Berarti lihat pengumuman ada pembukaan pramugari itu saya kira apply. Iya, apply. Oke. Gimana sih dulu, zaman dulu untuk diterima jadi seorang pramugari di Garuda? Prosesnya panjangkah atau susahkah? Apa yang diperiksa? Apa yang dites? Wow, banyak sekali Mas Rizky. Pertama perform ya, jelas ya. Menjadi seorang pramugari itu pertama tinggi dan berat badan itu harus proporsional. Oke. Ya, tinggi dan berat badan. Iya. Setelah itu kita diminta perkenalan jalan, kaki itu nggak boleh X atau O. Jadi kaki itu harus lurus. Jadi ini nggak boleh X dan O. Nah, kemudian ada Inggris tertulis, ada psikotes, ada wawancara dengan direksi, dan yang terakhir ada medical check. Itu berapa lama prosesnya? Bisa 2 minggu. Oh 2 minggu doang, habis itu keterima? Habis itu keterima dan kita langsung training di Jakarta selama 4 bulan. Wow, ada tips nggak? Maksudnya apa yang perlu dipersiapkan? Misalnya rambutnya nggak boleh bercabang atau apa? Atau alisnya nggak boleh gimana gitu? Ada nggak kayak gitu-gitunya? Pertama tinggi berat badan itu jelas ya, karena itu tes pertama menjadi seorang pramugari ya. Jadi misalnya untuk adik-adik yang ingin jadi pramugari, lihat dulu, tinggi itu minimal 158 dengan berat proporsional. Jadi kalau misalnya tingginya masih kurang 1-2 cm, kejar dulu. Jadi nggak usah buru-buru tes, kejar dulu karena memang standarnya seperti itu. Itu ada tes awal, Mas. Ini cewek-cowok berlaku sama ya? Pramugara pun berlaku sama? Kalau cowok minimal 165. Nah berarti 158 cewek, 165 cowok. Ada maksimum tinggi loh, Mas. Ada maksimum? Berapa? Jadi kalau yang cewek itu nggak boleh tinggi di atas 173, nggak boleh. Oh, saya baru tahu nih. Ada maksimum tinggi. Kalau jalan di airport itu harapannya sama. Jadi nggak terlalu ada yang tinggi, nggak terlalu ada yang pendek, jadi seragam. Oh, 173. Kalau laki-laki tahu nggak? Laki-laki 180. Oke, ya mungkin biar nggak mentok juga. Masuk kabin pesawat tuh kan dia. Menarik sekali. Boleh tahu nggak, dulu masih ingat nggak? Kira-kira dari berapa banyak yang ikut? Ribuan ya, Mas. Ribuan, serius ribuan. Dan yang terpilih itu kalau nggak salah sekitar 12. Waduh, dikit banget. Itu kayaknya Jack, kita mesti datang Jack kalau ada rekrutmen gitu ya. Kayaknya ngumpul semua yang cakep-cakep di sana. Oke, berarti dari sekian ribu itu 12 yang diterima. Kita cerita masalah pramugarinya. Emang kenapa setelah kenapa mau jadi pramugari tadi kan gara-gara ngelihat dan segala macam kan. Tapi setelah akhirnya diterima, apa yang dirasain? Fun sekali ya sebenarnya memang menjadi pramugari ya, karena kita traveling jelas itu udah bonus banget jadi seorang pramugari. Kemudian kita bisa menikmati beberapa fasilitas yang memang diberikan ya perusahaan untuk kita ya, hotel berbintang. Kemudian kita juga apabila kepilih menjadi pramugari VVIP, kita juga berkesempatan untuk melayani presiden. Ah iya. Belum lagi ada undangan-undangan dari beberapa diplomat, itu bagus banget untuk link.
Oke, sebelum kita ke VVIP tadi kan udah disebut, ayo udah akhirnya sesuai ekspektasi dong. Gimana sih cita-cita dari cita-cita yang sudah ditanamkan terus akhirnya tes, akhirnya lolos, pasti seneng banget kan. Kalau dengar cerita kan enak banget nih, jadi pramugari, terus akhirnya dapat fasilitas, setiap kemana-mana hotel berbintang dan segala macem, bahkan jadi VVIP. Tapi selama perjalanan itu, pramugari kan juga rentan kalau menurut saya, rentan harassment ya, karena cantik. Di mana ada perempuan cantik pasti di situ ada jahe jack salah. Di mana ada perempuan cantik biasanya ada kemungkinan ke sana. Gimana? Gimana jadi seorang pramugari? Kan pasti digodain juga dong atau gimana? Jadi kalau dibilang sukanya itu memang banyak Mas Rizky, tetapi dukanya juga ada nih Mas. Oke, ini yang perlu ditahu loh. Nggak enak aja jadi pramugari ngelihatnya kemana-mana terbang luar negeri. Apa dukanya cerita? Yang paling ini ya itu waktu saya terbang ke Bangkok. Ke Bangkok, oke. Waktu itu jadwalnya memang Bangkok VV, Bangkok balik lagi dari Jakarta ke Bangkok, Bangkok balik lagi ke Jakarta. One day trip itu. Oke. Sebelum berangkat memang papa itu masuk ICU Mas. Oh, oke. Papa memang masuk ICU waktu itu. Saya sempat telepon mama, gimana nih saya harus pulang atau enggak? Mama bilang do your job. Ya udah, oke, saya lakuin pekerjaan saya. Saya pikir di sana sudah ada mama, sudah ada dokter, it's okay. Waktu saya landing di Bangkok, saya sempat buka handphone saya dan ada kabar kalau papa meninggal dan saya harus pulang. Oke, saat itu sedang bertugas. Tapi nggak bisa langsung pulang atau saat itu pulang pakai pesawat lain? Nggak bisa Mas Rizky. Sudah ada penumpang yang nunggu, ini harus kita antar balik ke Jakarta. Oke, berarti saat itu ketika udah dapat kabar papa meninggal, saat itu tetap lanjutin kerja dulu dong? Tapi saya sempat ke toilet ya, saya sempat ke lavatory, saya sempat nangis Mas Rizky, saya nggak bisa tahan itu ya kan. Iya. Tapi saya bersihin lagi make up saya rapiin lagi, saya tarik nafas, I convince myself this is only a bad day, not a bad life. Udah saya jalan lagi. Oke, ini baru namanya profesional juga. Tapi sisi manusiawinya jelas bahwa tidak menutup kemungkinan namanya orang tua yang kita cintai terus meninggal saat kita terbang pasti drop juga lah ya. Akhirnya drop, sempat nangis juga. Terus tapi tetap lanjut kerja. Karena bagi saya nggak adil sekali kalau saya nggak perform ke penumpang ini. Penumpang ini sudah berharap kita layani dengan baik. Ya. Ini masalah pribadi saya nggak boleh itu nggak adil untuk mereka. Jadi saya tetap senyum, saya tetap give a best service dan sekali. Oke. Gimana sih aturan kerjanya? Apakah sekarang kerja besok libur? Karena kan saya lihat-lihat loh ini kalau dia terbang luar negeri sampai besok terus balik lagi berarti selama itu dia bekerja kan? Gimana aturan kerja sama istirahatnya ada nggak? Aturan basicnya itu kita kerja tidak boleh dari 15 jam Mas Rizky, harus istirahat. Setelah itu 4 hari duty harus ada off-nya sehari. Seperti itu, 4 duty berturut-turut harus ada liburnya sehari. Saya itu hampir ya look like saya fun ya, memang saya fun, saya bisa jalan-jalan di berbagai kota bahkan berbagai negara. Tetapi saya nggak punya social life Mas Rizky. Zamannya Mbak Sasa dulu terjauh berapa jam dan di negara atau benua mana? Terjauh itu kita ke Amsterdam ya Mas waktu itu, tetapi sempat transit di Dubai. Okay. Jadi kita dari Cengkareng, Dubai 8 jam kita rest istirahat di Dubai. Besok kita aktif lagi dari Dubai ke Amsterdam sekitar. Oke, berarti memang sudah diatur ya. Ada nggak sih masa di mana perjalanannya 15 jam akhirnya ya istirahatnya bisa nggak sih istirahat di kapal? Kalau supir bus kan kayak gitu ya. Bukan artinya bandingin, tapi kalau bus yang saya pernah naik bus jauh gitu, dia ada 2 set tuh. 2 set supirnya. Jadi yang satu tidur aja di belakang, ada bangku buat tidur gitu. Ntar tidur bangun gantian lagi, tapi di dalam bus itu. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kalau untuk pilot ada seperti itu, tetapi kalau untuk cabin biasanya kita ada layover net. Jadi kita biasanya turun seperti saya ceritakan tadi, Jakarta Amsterdam kita turun dulu di Dubai. Kita istirahat di situ. Oh, itu ada yang gantiin. Baru ntar dia berangkat lagi dengan kru yang berbeda, Mbak Sasa besoknya dengan yang pesawat berbeda juga. Dan ada juga yang namanya standby Mas. Standby itu apa? Standby itu kita harus standby 12 jam ya. Jadi dari jam 00 nih, 00 sampai jam 12 siang ataupun dari jam 12 siang sampai jam 00. Sampai jam 23.59 itu harus standby. Anytime bisa dijemput Mas. Oke, ini berarti kalau di bola pemain cadangan Jadi
pemain intinya main, dia duduk di bangku cadangan kayak gitu kan? Dan misalnya kalau ada jemputan datang itu kita cuma dikasih waktu 30 menit untuk be ready. Oke. Tamu semuanya 30 menit aja. Lebih dari itu driver boleh tinggalin kita. Kalau gitu sekalian satu lagi pertanyaannya. Saya penasaran, itu yang dibawa apa sih? Kan pramugari, wah guys, mantep banget kan, maksudnya dari sisi atas sampai bawah tuh udah pasti well groom banget. Terus dia bawa tas, itu isinya apa? Itu kan yang dipersiapkan salah satunya kan? Iya. Kalau saya sih wajib pertama itu dress batik ya, karena anytime kita bisa diundang di acara-acara formal ya. Karena saya pilih dress, kenapa? Karena tipis ya mas, jadi nggak terlalu tebal ya. Kemudian standar lah baju tidur, alat make up, alat mandi, official look. Karena bisa ya mendadak itu kita diminta menjadi extra crew. Extra crew itu kita terbang tapi tidak menggunakan baju seragam. Jadi hanya seperti kru cadangan yang tidak diperbolehkan menggunakan seragam ketika di pesawat. Kita duduk seperti penumpang, ya. Oh, tapi itu tidak bertugas saat itu, tidak melayani penumpang. Tidak bertugas. Oh, kenapa disebut extra crew? Extra crew artinya memang kru ekstra. Jadi kru tambahan untuk diterbangkan di journey lainnya. Oh, berarti dijemput gitu, di pick up. Nih di daerah sini ada yang kurang nih gitu. Ya, Berarti well managed sekali ya. Artinya kalau saat itu sakit pun memang bisa diatur rotasi yang lainnya. satu lagi mas, ada yang namanya reserve atau nyerep. Kalau kita sih biasa sebut nyerep ya. Oke, nyerep, oke. Kita Ini tuh- gimana? Kita tuh 6 jam itu di airport. Oke. Itu berarti sudah ready, artinya sudah siap terbang. Bang. Oke. Yang paling sedih itu di menit-menit terakhir selesai 6 jam itu kita dipanggil terbang ke Australia. Oh my god, jadi bisa kebayang dong Mas Rizky seperti apa capeknya kita udah nunggu ya berjam-jam dan akhirnya harus cuti. Nah, saya jadi penasaran ketika nanti ternyata diajaknya jauh, berarti di tas itu sudah ini, atau apakah pramugari boleh bawa tas ekstra? Kan takut-takut kurang atau gimana? Nggak boleh Mas, udah ada standarnya sendiri. Kita terbang itu lebih dari 5 hari kita boleh bawa koper yang besar. Tapi 4 hari kita hanya boleh bawa 1 koper kecil dan 1 tas tentengan. Satu lagi terakhir saya mau tanya, kan di sepanjang karir tadi Mbak Sasa udah cerita, jadi pramugari, saya bilangnya pramugari reguler lah ya, pramugari yang memang sehari-harinya bekerja untuk melayani jalur-jalur tersebut. Nah akhirnya muncul tadi pernyataan bahwa Mbak juga di VVIP, itu ceritanya singkat kayak gimana? Sebenarnya awalnya saya nggak di VVIP dulu Mas, tapi di Fleet 8. Jadi waktu itu Garuda beli pesawat baru yang ada personal monitor itu, dan itu dipilih sekitar 200 sekian kru yang boleh terbang dengan pesawat itu. Jadi kita disekolahkan lagi untuk new service-nya. Nah itu selama 1 tahun saya terbang grup. Jadi terbangnya sama itu aja. Kalau biasanya kita reguler itu kita selalu berganti grup ya, tapi itu terbang grup dan hanya untuk rute internasional. Artinya kalau ada enaknya nih Mas. Jadi kalau misalnya saya lagi nyerep seperti tadi ya, adanya domestik saya nggak dapat. Saya lebih difokuskan untuk internasional. Lalu dari situ dilihat lagi dari chief saya dievaluasi, akhirnya saya diterbangkan untuk VVIP. Ya. Oke, akhirnya melayani presiden tadi. Tadi zamannya Pak SBY ya? Pak SBY. Wow, berarti itu udah speknya udah paling tinggi lah ibaratnya ya. Ini kayaknya nggak boleh cemberut, nggak boleh nangis, nggak boleh apalagi ya, tehnya nggak boleh kemanisan, atau kopinya nggak boleh kepahitan. Semuanya pasti udah diatur, kan gitu ya? Bahkan koran aja ya Mas ya, koran itu kita harus sortir dulu kalau ada berita-berita yang kurang baik untuk yang kita sedang servis, kita nggak boleh tampilkan. Wah, keren banget, keren. Berarti harus punya ini juga dong, makanya ya berarti emang bener ngelihat dia. Oh ini pantas apa enggak, berita politiknya lagi panas apa enggak, kayak gitu kan bisa jadi ya. Keren banget. Nah terakhir kita tanya, akhirnya sudah menjalani pramugari, terus kenapa akhirnya berhenti? Bisa dibilang berhenti dong, karena kan sekarang jadi pemilik sekolah pramugari. Kenapa? Di satu titik saya itu sudah merasakan semuanya ya Mas Rizky. Saya sudah sangat bersyukur sebenarnya dengan apa yang saya dapatkan ya. Tapi di satu titik kok saya rasa saya belum bermanfaat untuk orang sekitar saya ya. Saya merasa seperti itu. Saya ada perasaan seperti itu. Saya udah dapat apa yang saya inginkan. Dari dulu saya bermimpi menjadi pramugari, saya sudah dapatkan. Suka dukanya juga saya sudah dapatkan. Tapi apa hidup ini apa ya? Rasanya kurang kalau kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Akhirnya saya putuskan diri untuk pindah haluan. Itu di tahun ke-8 itu berarti kan ya? Itu benar-benar akhirnya memutuskan untuk berhenti saat itu? Berhenti.
Ini resign akhirnya dong? Dan teman-teman saya pada, wow, ini gila ya Sah. Semuanya hampir semua seperti itu. Ya. Tapi saat resign itu emang udah kepikiran pengen bikin sekolah? Ada memang ada. Jadi ya ada perasaan hampa itu ya Mas ya. Tapi saya juga harus berpikir, saya nggak bisa hampa tanpa apa-apa ke depannya ya. Saya harus berpikir apa ya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitupun untuk masa depan saya juga masih ada. Saya kebetulan waktu itu saya terbang dengan salah satu owner sekolah pramugari ya. Jadi saya sempat berkomunikasi dengan beliau ya, saya sempat bertanya-tanya seperti apa karena background beliau dulu juga pramugari ya. Oh, berarti ini salah satu inspiratornya ya? Ya. Siapa sebut dong namanya? Boleh dong? Boleh nggak? Boleh kan? Boleh nggak nih? Boleh dong ya, biar kalian aja nonton loh. Siapa saat itu ketemunya? Sama Bu Indar waktu itu. Oh, Bu Indar. Jadi dari situ oke, sepertinya saya ingin mencoba ini ya. Saya sempat sebelum resign tentu saya sempat mampir dulu ya dengan saya sempat main di beberapa sekolah pramugari. Saya sempat diminta untuk mengajar nih sebelum resign Mas. Jadi saya sempat tahu seperti apa sih polanya, kemudian atmosfer kerjanya seperti apa. Nah, dari situ saya sudah yakin kalau saya pindah haluan. Akhirnya memutuskan resign, berhenti terus bikin. Namanya sekarang adalah Transavia. Transavia. Alamat lengkapnya di mana? Di Jalan Basuki Rahmat nomor 80 Solo. Oh, ada Instagramnya? Ada apa? Transavia.solo. Transavia.solo. Ini bentuknya apakah bangun sendiri ataukah ini bagian dari apa sih namanya? Waralaba gitu nggak sih? Franchise atau gitu-gitu nggak? Karena saya lihat kan kayak ada beberapa nama sekolah pramugari kayak di setiap cabang daerah ada gitu. Iya, dan itu franchise loh Mas. Oh, itu franchise? Ya, ada. Okay. Tapi saya nggak berani ya, karena gini, saya itu ketika mau buat itu untuk apa gitu. Nah, kalau memang saya ingin bermanfaat untuk orang lain, ya sudah itu yang saya pegang. Ketika misalnya kalau saya berani, oke, saya franchise, saya nggak monitor, dan kalau mereka nggak dapatkan apa yang mereka cita-citakan, itu berarti sudah bertentangan lagi dengan saya. Idealisme sekali. Akhirnya memilih untuk bangun sendiri Transavia tadi. Bangun sendiri, dan bahkan ya murid-murid saya yang mau tes itu saya pegang sendiri untuk briefingnya. Jadi satu hari sebelum mereka tes itu saya pastikan baju seragamnya bagaimana. Saya pastikan mereka sudah dapat general knowledge tentang perusahaan yang akan mereka apply, itu saya terjun sendiri Mas. Oke, saat ini apa siswanya atau angkatannya sudah berapa? Ini angkatan keempat dan sekarang sudah terkumpul sekitar 60-an lebih. 60-an lebih. Wow, berarti ini mulai apa merintis usaha ini dari tahun berapa? Saya buka ini tahun 2015. Saya start untuk tahun ajaran itu 2016. Di tahun kedua dari Disnaker Solo itu melihat lulusan Transavia ini banyak yang terserap di industri. Akhirnya saya dibiayai oleh pemerintah untuk akreditasi. Wow. Terus? Dan akhirnya alhamdulillah juga sudah akreditasi sekolah saya. Oh, menarik sekali. Bagaimana prosesnya di Transavia? Dari mulai misalnya rekrutmen tadi yang Mbak pegang sendiri, terus pembelajarannya berapa lama? Gimana? Kita di Transavia ada 3 program studi Mas Rizky ya. Yang pertama pramugari, tentu karena background saya pramugari, pramugara ya. Yang kedua staff airlines, ya staff airlines. Dan yang ketiga perhotelan kapal pesiar. Oh, terima juga perhotelan kapal pesiar. Ada. Kalau yang 2 prodi ini yang airlines itu 1 tahun mereka sekolah ya. Kalau yang perhotelan itu 6 bulan aja Mas Rizky. 6 bulan, berarti langsung ke prakteknya langsung? Ya, kebetulan prakteknya kita sudah kerjasama dengan beberapa hotel di luar negeri. Jadi saya bawa anak-anak saya untuk on job trainingnya memang di luar negeri. Di luar negeri? Ya. Wow, di mana? Ada beberapa di KL, di Penang, di Thailand, Singapura. Untuk perhotelan kenapa saya pilih luar negeri? Karena anak-anak ini kalau kita tidak paksa untuk tinggal di luar negeri, untuk bahasanya akan nggak begitu bagus ya. Jadi saya benar-benar paksa anak-anak saya untuk di sana, untuk mereka setiap harinya menggunakan bahasa Inggris. Dan yang kedua kematangan ya, ini jauh dari orang tua ini mereka akan tertempa sekali nih Mas. Mentalnya ya. Mentalnya ya. Kedepan ada rencana apa? Ada achievement yang belum sempet atau ada bucket list yang mau dilalui lagi? Mudah-mudahan bisa tercapai ya Mas Rizky. Saya pengen bikin sekolah gratis ya untuk anak-anak ya. Waduh. Karena saat ini memang saya ngajar juga untuk basic Inggris di Panti Asuhan Muhammadiyah di Manahan itu. Saya ngajar untuk mereka karena
mereka harus punya opportunity. Artinya begini Mas Rizky, mungkin mereka memang dilahirkan tidak ada orang tua ya, tetapi mereka itu harus tetap hidup. Artinya hidup tidak hanya hidup saja, tetapi mereka harus punya opportunity yang sama dengan orang-orang yang masih memiliki ayah dan ibu. Dan kebetulan di Yayasan Muhammadiyah itu juga mereka disekolahkan di sekolah Muhammadiyah bahkan sampai kuliah. Nah, paling terakhir Mbak Sasa, biasanya kita selalu nanya kayak gini. Teknologi YouTube sudah semakin canggih. Bisa jadi video ini it will be still exist in 10 or 20 years later lah gitu. Nah, harapan Mbak Sasa, kalau nanti Mbak Sasa nonton video ini, ngelihat saya, mungkin saya udah agak kurusan, udah gantengan, 20 tahun lagi, apa yang akan Mbak bilang sama Mbak Sasa di masa depan? Apa ya? Untuk saya sendiri ya Mas Rizky? Iya, untuk Mbak Sasa di masa depan. Ya, apapun yang kita dapatkan ya, kita tetap harus stay humble ya Mas Rizky. Entah 10 tahun kemudian misalnya sekolah saya growing atau apa, ya sudah, saya tetap akan jadi diri saya yang sekarang. Humble ya. Kalau gitu saya tambahin satu, karena sudah banyak punya anak didik atau siswa, pasti kalau kemana-mana suka ketemu juga kan. Apa yang mau disampaikan ke mereka? Baik yang baru join angkatan 4-nya atau yang sekarang sudah memiliki karir tersendiri. Untuk anak-anak aku ya never stop dreaming ya. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang kalian capai. Kalian masih muda, kalian masih punya kesempatan yang sangat luas untuk bisa mendapatkan highest position ya. Jadi artinya ketika kalian sudah jadi pramugari, jangan stop di situ. Ambil lagi. Asah kemampuan kalian dan buat orang tua kalian bangga memiliki kalian. Itu aja. Thank you Mbak Sasa, sampai ketemu lagi. Salam buat anak-anak didiknya. Semoga kita bisa ngobrol bareng lagi nanti. Terus ketemu sama anak-anak didiknya juga. Terima kasih. Dadah Jen.